Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ini presentasinya sudah tampak ya? Sudah. Oke. Hari ini kita melanjutkan tentang seasonal ARIMA model atau model ARIMA musiman. Nah, seperti temanya hari ini adalah model ARIMA musiman yang tidak stasioner, jadi kita perlu mengatasi ketidakstasioner musiman ini. Nah, untuk mengatasi ketidakstasioner musiman, itu kita bisa melakukan differencing musiman. Differencing musiman dengan periode S untuk deret waktu YT itu disimbolkan dengan delta S. Jadi delta S YT definisinya adalah sebagai berikut. Delta S YT itu adalah YT dikurangi dengan YT minus S. Jadi kalau kemarin yang sebelumnya differencing itu adalah YT dikurangi YT min 1 gitu ya. Differencing yang kedua berarti differencing differencing pada T dikurangi dengan differencing pada saat T min 1 ya. Nah, kalau yang musiman itu differencingnya adalah YT dikurangi YT minus S. Jadi misalkan kalau S-nya 12 ya berarti delta 12 YT itu adalah YT dikurangi YT minus 12. Nah, kemudian deret YT dengan model multiplikatif seasonal ARIMA dengan orde non-musiman P, D, dan Q yang kecil. Kemudian orde musimannya juga P, D, Q huruf besar dengan periode musimannya adalah S. Sehingga kalau difference series, jadi series yang sudah di difference, kita simbolkan dengan WT, di mana WT ini adalah hasil difference untuk yang tidak musiman itu sebanyak D kali, kemudian yang musimannya dengan periode S itu sebanyak D besar kali. YT ini memenuhi model ARMA, jadi kalau hasil difference-nya ini WT itu memenuhi model ARMA dengan orde PQ kali PQ besar dengan orde S, maka YT itu dinamakan model ARIMA. Ya, ARIMA PDQ kecil kali PDQ besar dengan periode musiman S. Nah, untuk membentuk model atau menuliskan model multiplikatif seasonal ARIMA, itu bisa Anda gunakan seperti ini. Jadi VP B pangkat S dikalikan V kecil, ini P-nya besar, V-nya juga besar. Nah, ini untuk model R musiman. Kemudian yang ini V kecil, P kecil, B 1. Yang ini model yang VP B ini adalah untuk parameter dari R kecil, R yang bukan musiman. Kalau ini R untuk musimannya, ini R yang bukan musiman. Kemudian 1 minus B pangkat D ini adalah difference-nya. Difference-nya berapa kali untuk yang non musiman. Kemudian 1 minus B pangkat S ini juga dipangkatkan D besar. Ini untuk difference musimannya sebanyak D kali. Kemudian dikalikan dengan YT atau ZT. Nah, kemudian yang sisi kanan ini adalah model MA-nya, ya, theta Q kecil
Theta kecil Q kecil B, theta besar Q besar B pangkat S kali ET. Nah, contohnya begini. Nah, yang perlu kita ingat bahwa D itu jarang sekali bernilai besar ya. Jadi kemungkinan D-nya itu hanya bernilai 0, 1, atau 2. Ya. Nah, contoh yang digunakan di sini adalah contoh model dari data airline dan trade series. Nah, model ini pertama kali dikenalkan oleh Box-Jenskin yang mewakili data internasional air travel. Jadi untuk apa ya, data-data penumpang pesawat dan sebagainya. Jadi yang berkaitan dengan perjalanan udara. Nah, model yang pertama kita bahas adalah model ARIMA 011 kali 01112. Berarti di sini periodenya adalah 12, periode musimannya. Kemudian difference-nya 1 kali untuk yang non-musiman dan 1 kali untuk yang musiman. Kemudian ini adalah order dari MA yang non-musiman, ini adalah order dari MA yang musiman. Kemudian order dari R itu nilainya 0, baik untuk yang non-musiman maupun yang musiman. Nah, untuk membentuk modelnya, itu kita mulai dari difference-nya ini berapa. Ini kan difference-nya 1 untuk yang non-musiman. Jadi ini saya tuliskan di sini 1 minus B. Ya, karena cuma 1, jadi ini pangkatnya cuma 1. Nanti kalau misalkan ini 2, berarti ini 1 minus B pangkat 2. Pangkatnya di luar kurung. Ya. Kemudian di sini difference untuk musimannya juga 1. Dengan periode musimannya adalah 12. Jadi ini 1 minus B pangkat 12. Karena cuma 1 kali ya, berarti ini pangkatnya adalah 1. Kemudian dikalikan YT. Nah, selanjutnya untuk yang sisi kanan itu adalah tempat untuk MA. Nah, ini MA-nya kan ordernya untuk yang non-musiman 1, yang untuk musimannya 1 juga. Jadi ini 1 minus theta B. Ya, 1 minus theta B. Jadi kalau yang untuk MA ada tetanya. Kalau ini, kalau nggak ada parameternya ini berarti untuk difference-nya. Kemudian ini order dari MA, ini kita buat di sini. 1 minus theta besar B pangkat 12 ET. Tuh, kemudian ini kita kalikan. Jadi ini 1 kali 1, 1, kemudian min B kali 1 min B, kemudian min B pangkat 12 kali 1 min B pangkat 12, ditambah B pangkat 13. Kalikan YT, demikian juga yang sebelah kanan ini juga kita kalikan, yang di dalamnya dapatnya 1 minus theta B, kemudian dikurangi dengan theta besar B pangkat 12 ditambah theta kecil theta besar B pangkat 13 YT. Nah, kemudian kita kalikan dengan YT, 1 kali YT ini ya, 1 kali YT tetap YT, kemudian B kali YT itu adalah YT minus 1. B pangkat 12 kali YT adalah YT minus 12, ditambah B pangkat 13 YT adalah YT minus YT min 13. Nah, yang sebelah kanan juga sama, kita kalikan dengan ET, jadi ET minus theta B kali ET adalah ET min 1, dikurangi theta besar B pangkat 12 kali ET adalah theta besar ET minus 12, karena ini pangkatnya 12, kemudian ditambah theta kecil theta besar B pangkat 13, ET minus 13. Nah, kemudian yang di kiri itu kita hanya kita pakai yang YT, kemudian yang lainnya kita bawa ke sisi kanan. Jadi yang YT min 1, YT min 12, YT min 13 ini kita bawa ke sisi kanan. Jadilah modelnya seperti ini. Jadi model ARIMA 011 kali 01112 ini adalah
modelnya seperti ini. YT sama dengan YT-1 plus YT-12 min YT-13 plus ET min theta ET-1 min theta besar ET-12 ditambah theta kecil theta besar ET-13. Ini adalah model ARIMA 011 kali 011 dengan musiman 12. Nah, untuk autocovariance dari WT-nya itu kan yang sebelah sini ya, ini. Jadi 1 minus B kali 1 minus B pangkat 12 YT itu sama dengan WT. Ini deret atau series yang sudah di difference baik yang non musiman maupun yang musiman. Ini adalah WT. Jadi nanti persamaannya bisa juga kita tulis yang ini yang sebelah kiri ini adalah WT gitu ya. WT sama dengan ini ET minus theta ET min 1 dan seterusnya ini, sehingga modelnya adalah MA seperti MA. Jadi deret yang sudah di difference itu memiliki model MA kan, karena ini R-nya nggak ada ya. Jadi setelah di difference modelnya adalah MA non musiman kali non musiman kali musiman. Nah, ini sehingga dari deret yang sudah di difference ini Anda bisa mencari ragamnya, kemudian covariance-nya. Nah, dari covariance-nya ini Anda bisa mendapatkan autokorelasi. Jadi yang ada nilainya yang tidak nol, autocovariance-nya adalah yang gamma 0 atau ragam, kemudian gamma 1, gamma 11, gamma 12, dan gamma 13. Nanti bisa Anda cek. Sedangkan yang lainnya adalah 0. Jadi yang dicari adalah covariance atau autocovariance dari WT ya. Nah, kalau WT rumusnya yang ini tadi. Ini jadi semuanya ini jadi WT. Ini adalah WT sama dengan model ARMA, multiplikatif MA ya. Kemudian dari autocovarian ini Anda bagi dengan ragamnya, maka didapatkan autokorelasinya. Nah, di sini juga dapat kita lihat ini adalah row 1, kemudian row 11 dan row 13 itu nanti nilainya sama dan ada row 12. Nah, jadi model ARIMA 011 kali 01112 itu autokorelasinya yang ada nilainya adalah pada saat lag 1, lag 11, dan 12, di mana pada lag 11 dan 13 itu nilainya sama. Nah, ini kalau tetanya adalah 0,4 dan teta besarnya 0,6, maka plot dari autokorelasi dengan lag K itu dapat dilihat di gambar ini. Nah, di gambar ini, jadi ini adalah plot ACF untuk WT-nya ya. Bukan YT-nya lagi tapi untuk WT. Jadi kalau Anda menghitung misalkan nanti di prakteknya Anda punya data yang belum stasioner, maka Anda stasionerkan dulu. Anda stasionerkan terhadap yang non-musiman maupun yang musiman. Nah, hasil dari difference tadi itu baru Anda cari ACF dan PACF-nya untuk mengidentifikasi modelnya. Ya, jadi yang dicari ACF dan PACF-nya itu adalah series atau deret yang sudah stasioner ya, sudah di difference. Nah, dari gambar ini terlihat bahwa nilai autokorelasi yang tidak sama dengan 0 itu pada lag 1, lag 11, 12, dan 13. Di mana pada lag 11 dan 13 itu nilainya sama. Oke. Jadi
model tadi ya, model ARIMA 011, 01112 itu bisa juga Anda tuliskan dalam bentuk seperti ini. Ini untuk theta kecil dan ini adalah untuk theta besar. Theta kecilnya 0,4, theta besarnya adalah 0,6. Ini biasanya kita pakai ET, cuman di bukunya W, ini di bukunya W itu pakai AT. Oke, untuk model specification, fitting, dan checking, ini konsepnya sama dengan model yang bukan musiman, ya, jadi hampir sama. Cuman karena memang karakteristik dari ACF dan PACF-nya itu sedikit berbeda, ya tinggal menyesuaikan itunya saja. Nah, ini adalah ACF dari level CO2. Jadi contoh kita kemarin kan CO2 ya, level CO2. Ini adalah ACF-nya, modelnya seperti ini. Jadi ada bentuknya seperti gelombang. Dan karena banyak yang banyak yang tidak atau banyak yang signifikan. Nah, ini menunjukkan adanya ketidakstasioneran. Nah, ini adalah plot setelah di difference satu kali. Jadi dari plot ini, ini adalah ACF-nya. Jadi dari data yang awal itu ya, dari CO2, itu kita difference satu kali. Itu kalau di plot hasilnya menjadi seperti ini. Ini setelah di difference satu kali. Nah, ini adalah plot dari ACF-nya. Plot ACF setelah di difference satu kali. Nah, ini juga masih menunjukkan yang di sini, yang di bawah ini masih banyak yang signifikan, kemudian pada yang lainnya yang signifikan itu pada lag 1, ini lag 11, 12, 13. Yang di sekitar kelipatan 12, ini kan 12, kemudian ini 24, ini ada 23 dan 25, kemudian ini adalah 36, ini 35 dan 37. Itu semuanya menunjukkan signifikan, sehingga ini menunjukkan pola musiman. Cuman di sini juga masih ada yang banyak yang signifikan. Ini masih menunjukkan adanya ketidakstasioneran. Nah, kemudian dilakukanlah difference pada musiman. Ya, jadi YT dikurangi YT minus 12. Nah, setelah dilakukan difference pada musiman, ini pola musimannya sudah tidak terlihat lagi, meskipun tidak semua, jadi mungkin masih ada yang kelihatan musiman, tapi sudah lebih tidak membentuk pola pada deret waktunya, pada plot deret waktu. Nah, kemudian ini adalah plot dari ACF setelah di difference 1 dan difference seasonal, musimannya di difference. Nah, dari sini terlihat bahwa yang signifikan pada ACF-nya ini adalah pada lag 1, kemudian lag 12, lag 11, dan 13. Sedangkan yang lainnya ini sudah masuk di dalam selang. Jadi perhatikan perbedaannya dengan yang di sini tadi. Meskipun di sini hampir sama tadi ya, ini kan yang signifikan itu pada lag 1, kemudian 11, 12, 13, kemudian ada pada lag berapa ini? 23, 24, dan 25. Kemudian ini juga masih banyak yang keluar. Setelah di difference itu menjadi masuk di dalam semua kecuali pada lag 1, 11, 12, dan 13. Jadi yang musimannya tadi juga sudah tidak ada lagi. Jadi yang di 23, 24, 25 itu juga sudah tidak signifikan lagi. Setelah di difference itu ya.
Nah, untuk model fitting, itu model ARIMA musiman multiplikatif ini juga bisa menggunakan model atau metode yang sudah dibahas sebelumnya. Untuk model ARIMA biasa itu bisa digunakan. Jadi kalau yang ini yang digunakan adalah MLE, Maximum Likelihood Estimation. Didapatkan pendugannya untuk theta kecilnya adalah 0,5792 dan theta besarnya adalah 0,8206. Kemudian ini adalah standar error. Jadi nanti untuk menguji apakah theta ini signifikan atau tidak, ini koefisiennya ini dibagi dengan SE-nya, kemudian dibandingkan dengan nilai T, atau dicari nilai p-value-nya untuk mengetahui signifikansi dari parameter, penduga parameternya. Selanjutnya, seperti biasa, setelah diduga parameternya dilakukan diagnostic checking, yaitu kita plotkan residual yang sudah distandarisasi. Standardized residualnya harusnya itu ada di sekitar nilai 0. Gitu ya. Cuman di sini ada terlihat yang sangat mencolok di sini itu lebih dari 3. Jadi kalau untuk yang normal itu biasanya di bawah, masih di dalam 3 ya, di dalam selang plus minus 3. Nah kalau ada yang di luar 3, lebih dari 3 ini perlu dilakukan analisis lebih lanjut. Kira-kira ini kenapa gitu ya. Biasanya ini malah yang menarik. Jadi peristiwa-peristiwa seperti ini menarik. Kenapa ada outlier seperti ini? Nah, ini kalau diselidiki, ini ada terjadi pada bulan September. Pada bulan September 1998. Nah, ini perlu diselidiki kira-kira kenapa ini gitu ya. Nah, kalau ada outlier seperti ini, maka nanti model ini perlu direvisi. Ya, ada mungkin bisa dimasukkan outliernya, bisa ditambahkan atau bisa juga intervensi atau kasus yang lain. Kemudian dilihat juga ACF residual. Ya, jadi kalau yang pertama tadi ini dilihat plotnya itu harus di sekitar 0 nilainya. Kemudian dilihat ACF-nya ini untuk menguji apakah ada hubungan antar error. Apakah errornya itu sudah bebas atau belum. Jadi yang di sini yang dicari ACF-nya adalah residualnya, bukan YT-nya lagi. Nah, di sini hampir semuanya ini sudah di dalam selang, kecuali pada ini ya kayaknya. Di sini. Ini kalau Anda menggunakan ACF-nya. Nah, biasanya itu kita padukan atau kita kombinasikan antara plot dengan uji. Nah, ini yang digunakan adalah uji Liung-Box. Pada model ini chi-square-nya sekian, derajat bebasnya 22, p-value-nya adalah 0,27. Sebenarnya ini kalau residualnya, kalau nilai P-nya 0,27 itu kan tidak tolak H0, berarti terima H0 itu harusnya mengindikasikan bebas ya. Coba nanti saya cek lagi. Di bukunya atau apakah betul. Kalau nilai P-nya sekian, harusnya ini kan terima H0 atau terima H0 di mana H0-nya itu rho sama dengan 0 atau bebas. Kemudian setelah uji kebebasan, Anda juga perlu menguji kenormalan Galat. Nah, Anda bisa melihat histogram seperti ini. Nah, harusnya itu ya gambarnya kira-kira seperti kurva bell shape ya. Jadi harusnya ini simetri. Cuman di sini kan enggak terlihat enggak simetri.
gitu ya. Jadi ini lonceng tapi belum ideal. Jadi kalau dibilang normal ya belum gitu ya. Nah, bisa juga dikombinasi dengan Kiki plot. Atau nanti bisa juga dikombinasi dengan uji. Nah, ini kalau dilihat dari Kiki plotnya, ini ada pencilan seperti ini, ada outlier. Jadi ini kemungkinan juga menunjukkan dari Kiki plot ini juga bisa kita simpulkan bahwa residualnya belum normal. Oke. Nah, ini karena model diagnostik tadi kan belum layak gitu ya, masih ada beberapa asumsi yang belum terpenuhi. Sehingga ini dilakukan overfitting. Jadi overfittingnya dilakukan ini, dirubah modelnya menjadi ARIMA 012. Tadi kan 011, 011, 12. Nah, ini diganti menjadi 012. Nah, ini adalah pendugaan parameternya. Dengan ini adalah standar errornya. Nah, ini nanti harus dicek juga bagaimana signifikansi. Cuman kalau dari sini tidak langsung terdapat informasinya, tidak terdapat p-value-nya, jadi harus dihitung dulu apakah theta 2 ini signifikan atau tidak. Kemudian juga bisa Anda lihat AIC-nya untuk model 012, 011 dengan model yang awal tadi yaitu 011, 011. Nah, kemudian setelah kita pilih, misalkan kita pilih model yang 011, 011. Ya, maka untuk forecast itu kita kembalikan lagi ke YT-nya. Jadi bukan ke WT tapi ke YT lagi. Tadi kan ini ada difference 1 kali dan ini kebalik ya. Sebentar. Oh enggak, yang ini jadi kalau misalkan modelnya ini ya, modelnya adalah 011, 101, 12, modelnya adalah ini. YT min 1 sama dengan V YT min 12 min YT min 13 ditambah ma-nya ini 1 dan 1 ya dengan apa namanya periode musimannya adalah 12. Modelnya seperti ini, jadi Anda kembalikan lagi dalam bentuk Y. Ya. Jadi peramalan 1 periode ke depan itu YT plus 1 itu sama dengan YT, jadi kembali ke sini lagi. Anda kembalikan ke sini. Ini menyesuaikan. Apa namanya, periodenya ini menyesuaikan, ini T, T-11, T-12, T, T-11, T-12. Kemudian yang berikutnya, jadi yang YT2, ini kita menggunakan, ini kan YT ya. Kalau yang kedua, periode kedua, ini kita menggunakan duga. Untuk YT-nya, kalau di sini YT, ini kita gunakan dugaan periode 1. Jadi kan untuk yang data aslinya kan memang belum ada. Jadi yang terakhir, data terakhirnya itu adalah YT. Sehingga kalau kita mencari YT plus 2 itu kan kita membutuhkan YT plus 1. Nah, YT plus 1-nya itu kita dapatkan dari dugaan yang sebelumnya ini. Nah, demikian seterusnya. Nanti kalau Anda mencari YT plus 3, berarti Anda membutuhkan YT plus 2. YT plus 2-nya didapatkan dari sini tadi. Kemudian ET min 13 sampai ET ini akan masuk pada waktu L sama dengan 1 sampai 13. Kemudian untuk L lebih dari 13, yang digunakan adalah yang autoregresif saja, karena nggak ada
nggak ada ET-nya. Sehingga untuk L lebih dari 13 itu yang digunakan hanya model R-nya saja. Yang ET-nya nggak dipakai. Nah, ini kalau model seasonal R1 12 modelnya kan seperti ini ya. Sehingga YT duga L, jadi YT plus L-nya itu adalah V YT kali YT L-12. Nanti yang nah kemudian ini kita hitung akhirnya nanti dapat ini V K plus 1 YT plus R min 11. Di mana K dan R-nya didefinisikan sebagai ini. Jadi L-nya adalah 12K plus R plus 1. R-nya 0 sampai 12, kemudian K-nya 0, 1, dan seterusnya. Sehingga ini nanti akhirnya kalau misalkan observasi terakhirnya itu Desember ya, maka nilai dugaan bulan Januari berikutnya itu adalah Pi kali Pi besar ya, Pi besar kali nilai observasi bulan Januari yang lalu gitu ya. Kemudian Februari itu diperkirakan atau didapatkan dari Pi kali observasi Februari yang lalu. Jadi 1 tahun sebelumnya nilainya akan misalkan kita mau menduga Februari tahun 2021 gitu ya. Maka itu didapatkan dari V kali nilai bulan Februari tahun 2020. Ya, kira-kira seperti ini. Seperti itu. Kemudian ini model MAS 1. Kalau model MAS 1, modelnya seperti ini, ET minus theta ET minus 12. Sehingga peramalannya didapatkan seperti ini.